Kamu pernah nggak dengar kabar atau berita gitu tentang tikus yang memakan bagian tubuh manusia dan itu terjadi hampir setiap hari? Masa iya sih tikus berani sama manusia? Sampai gigit-gigit pula. Nggak mungkin sih kalau nggak kepepet. Tapi itu beneran terjadi loh. Ratusan tikus itu menyerang pemukiman warga. Lah, terus gimana kejadiannya? Tikusnya tikus rumah yang kecil-kecil gitu kan? Ya bukanlah. Bukan tikus rumah, tapi tikus wirok. Yang gede-gede itu loh, yang biasanya ada di sawah atau di ladang. Ih, kok serem sih? Emang kejadiannya di mana itu? Kejadiannya itu ada di salah satu dusun, tepatnya di daerah selatan Kabupaten Gunung Kidul. Nah, di daerah tersebut, pada waktu itu sempat terjadi krisis pangan akibat dari wabah hama tikus tadi. Bayangin deh, tikus-tikus ini selain merusak lahan pertanian, ternyata juga masuk ke pemukiman warga loh. Lalu Viva Historia. Hai guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat datang di Histocast. Yeay! Sebelumnya kenalan dulu yuk. Ibarat pepatah nih, tak kenal maka ta'aruf. Tak sayang. Jadi podcast ini hadir sebagai hasil karya mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2017B dari Universitas Negeri Yogyakarta. Penasaran kan episode kali ini kita bakal bahas apa? So, stay tune terus di Stokes ya guys. Langsung aja kita dengerin. Check this one out. Pernah nggak sih terlintas dalam pikiran kalian, gimana kalau sebuah wabah melanda masyarakat di suatu daerah dan mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia setiap harinya? Serius deh, serem banget kan bayanginya? Gak ada angin, gak ada hujan, tahu-tahu kentongan bunyi. Lagi asik jalan-jalan keliling kampung, tahu-tahu dari satu rumah ke rumah lainnya bersautan suara orang nangis. Ya, karena anggota keluarganya ada yang meninggal. Kalau akhir-akhir ini kan kita sering banget tuh kepikiran dan parno sama yang namanya virus COVID-19. Tapi beda cerita guys sama wabah satu ini yang kejadiannya ada di Gunung Kidul. Gak ada yang tahu dengan pasti apa sebab dan asal muasalnya. Sebelum mengulik lebih jauh tentang wabah yang terjadi, yuk kita ngomongin tentang Gunung Kidulnya terlebih dahulu. Buat penduduk asli Jogja nih, biasanya bilang kalau Gunung Kidul itu adalah Jogja lantai 2. Kenapa bisa gitu? Ya, karena memang Kabupaten Gunung Kidul ini posisinya lebih tinggi guys daripada kabupaten lain yang ada di Jogja. Gak kalah dari daerah-daerah lainnya, Gunung Kidul juga menjadi destinasi wisata yang digandrungi oleh para kaula muda loh. Keindahan alam Gunung Kidul emang gak main-main guys. Mulai dari pantai-pantainya yang instagramable, juga beberapa tempat wisata lain seperti Gua Pindul, Embung Langgeran, Bukit Bintang, dan masih banyak lagi. Orang awam mungkin hanya mengenal daerah-daerah wisatanya saja. Sementara di balik ingar-bingar ramainya objek wisata ini, daerah-daerah yang dilewati menuju destinasi wisata tidak begitu menarik untuk masuk ke rekaman memori. Salah satunya adalah Dusun Cuelo yang terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Jadi, dusun ini masuk ke jalur
yang sering dilewati oleh wisatawan yang akan berkunjung ke pantai, guys. Sekilas sih, kehidupan masyarakatnya kelihatan biasa aja, dengan rumah-rumah warga yang dikelilingi kebun, ladang, dan kandang ternak. Tapi siapa sih yang menyangka kalau dusun ini pernah menjadi saksi sejarah kelam Gunung Kidul, yaitu waktu kemarau panjang yang mendatangkan kelaparan dan kematian. Masyarakat Dusun Cuelo pada waktu itu gak beda jauh kok dengan kondisi pada saat ini. Mayoritas masyarakatnya bertani dan berladang. Terus ada juga yang berternak di rumahnya. Tapi ketika lahan pertanian mereka diserang oleh hama tikus, ya pasti langsung berdampak dong pada hasil pertaniannya. Kalau kalian pernah denger nih, zaman ini disebut juga sebagai zaman Gaber. Ketika itu, masyarakat di Dusun Cuelo benar-benar mengalami kesulitan pangan, guys. Bahkan, sehari bisa makan sekali aja itu udah bersyukur banget loh. Nah, kondisi ini tidak terlepas dari serangan hama tikus yang pada waktu itu benar-benar merusak tatanan sosial ekonomi masyarakat, khususnya di Dusun Cuelo, guys. Gagal panen terjadi di mana-mana, sehingga untuk sekedar membeli beras 1 kilo pun rasanya sulit banget. Nah, pada episode kali ini, kita sudah dibersamai oleh Bapak Noto Wiarjo selaku narasumber sekaligus pelaku sejarah terjadinya krisis pangan dan wabah hama tikus di Dusun Cuelo tahun 1963. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita dapat berbincang santai membahas tentang terjadinya krisis pangan dan wabah hama tikus di Dusun Cuelo tahun 1963. Sebenarnya Pak, apa yang kemudian menjadi penyebab terjadinya krisis pangan dan wabah hama tikus di Dusun Cuelo tahun 1963 tersebut, Pak? Ya, begini Mbak. Sebetulnya awalnya begini Mbak. Jadi karena terjadinya kemarau panjang. Jadi bulan November itu kalau biasanya sudah ada hujan turun, tapi itu belum. Nah, lagi pula ditambah itu karena hama tikus yang menyerang sangat dahsyat, Mbak. Jadi hampir 1 tahun tikus menyerang sampai petani-petani tidak bisa menanam dengan sempurna. Nah, setelah tikus itu menyerang gaplek, musim kemarau itu kan bulannya itu sekitar Agustus, ya sekitar Agustus itu musim gaplek. Kalau di Gunung Kidul istilahnya gaplek, itu mengeringkan telo, itu namanya gaplek kalau di daerah Cuelo. Itu sudah dijemur itu sudah dimakan tikus itu Pak, diserang oleh tikus sampai kewalahan petani itu menunggu di ladang, menunggu keringnya gaplek itu sampai payah ya, musuh dengan tikus tadi. Nah, setelah musim hujan jatuh, orang-orang tani kan pada nanam segala benih-benih itu Mbak, tapi belum sampai tumbuh itu sudah dimakan tikus juga. Jadi kecuali bahan makan yang telah habis musim kemarau itu, persediaan makan masyarakat itu menanam diserang tikus lagi, jadi semakin parah. Begitu Mbak. Baik Pak, lalu untuk kejadiannya sendiri seperti apa nggih Pak pada waktu itu? Ya, setelah tikus itu mengamuk benih-benih yang telah ditanam oleh petani-petani itu, maka kondisi lahan keadaannya ya tidak seperti biasanya Mbak. Jadi ladang-ladang yang biasanya
tanamin padi, jagung, tela dan sebagainya itu ya katakanlah kurang dari 30% yang bisa tumbuh seperti biasa, Mbak. Begitu, makanya ya meskipun masih ada tanaman, tapi seandainya itu besok di masa panen itu tidak mungkin akan mencukupi kebutuhan warga. Nah, itu, Mbak. Maka semakin memperparah keadaan. Hampir tidak ada akal lagi petani-petani itu. Pengaruhnya itu keadaan warga itu sangat-sangat kelaparan. Jadi terjadi kelaparan yang sangat mengerikan. Dan ya mudah-mudahan jangan sampai terulang selama saya hidup. Yaitu yang paling saya tahu, saya menangi zaman yang begitu ya baru itu, Mbak. Selama saya sampai saya tua ini baru itu. Dulu itu gimana ya, Mbak, pemerintah itu belum ada pemikiran sama sekali masalah warganya itu ada musibah yang seperti saya sampaikan tadi. Satu-satunya usaha itu dulu itu pemerintah itu memberi obat yang namanya Indrim. Itu untuk mengobati secara massal, masyarakat itu disuruh membawa umpan ke rumah Pak Dukuh, lalu di rumah Pak Dukuh itu sudah tersedia obat itu, lalu ada yang ditugaskan untuk memberi obat umpan-umpan yang disetorkan oleh masyarakat itu, nanti bareng-bareng dipasang kalau waktu malam, Mbak. Tapi obatnya itu sangat-sangat manjur, jadi sekarang dilarang, makanya tidak ada sekarang Indrim karena sangat berbahaya. Sampai tetangga saya itu dari membagi obat itu sampai di rumah itu lupa cuci tangannya, itu kurang bersih, lalu mengusap begini mengenai bibir itu sampai hampir mati, Mbak. Itu Bagaimana dengan kondisi lahan pertaniannya, Pak, ketika wabah ini terjadi? ya keadaan lahan selanjutnya cuman ditunggu sampai panen, Mbak. Jadi dulu itu warga itu belum bisa memikirkan setelah gagal ditanami padi harus ditanami apa lagi, itu tidak ada pemikiran begitu, karena ya modalnya kan bibit itu harus beli, Mbak. Padahal bibit itu semua sudah dicurahkan ke ladang semua, jadi sudah tidak ada persiapan benih lagi. Jadi ya bagaimanapun nanti jadinya ya itu saja ditunggu begitu. Apakah tikus-tikus tersebut juga masuk ke area pemukiman warga, Pak? Mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana kondisi wabah hama tikus tersebut di lingkungan pemukiman warga? Pokoknya bukannya hanya di ladang dan di pemukiman, di sembarang tempat, Mbak. Pokoknya di sembarang tempat, asal ada tempat berlindung tikus itu pasti ada. Sewaktu-waktu siang malam, tikus itu tidak takut dengan manusia. Ya saya heran, dulu itu memang tikus itu aneh. Kalau sekarang kan tikus itu, kalau zaman sekarang tikus itu kan takut dengan manusia. Tapi itu tidak, Mbak. Misalnya ada orang yang berkerumunan, itu juga tikus itu biasa saja, biasa. Dekat dengan orang-orang itu biasa. Nah, sampai tikus itu yang sangat mengerikan itu kalau menggigit menggigit telapak kaki orang yang baru tidur itu loh, Mbak. Itu sering itu. Jadi kalau tidur malam itu tahu-tahu nanti kaki sering-sering malah tidak terasa kalau itu digigit. Terasa itu sudah perih rasanya. Ketika digigit tidak terasa, tapi bangun itu kaki sudah krewek-krewek.
digigit tikus itu. Iya, Pak. Lalu ketika wabah ini terjadi, tentu saja akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Dusun Cuelo. Lantas, bagaimana Pak kondisi sosial ekonomi masyarakat Dusun Cuelo pada waktu itu? Nah, kondisi sosial tidak ada orang memikirkan mau gotong royong, mau sudah enggak terpikirkan Mbak itu. Pokoknya cuma memusat untuk memikirkan isi perut, tapi tidak bisa terlaksana begitu. Sudah tidak ada gotong royong, tidak ada kerja bakti. Tidak ada harapan lain kecuali mau makan pokoknya. Jadi karena persediaan makanan habis di waktu kemarau, disambung dengan musim tikus yang begitu hebatnya, lalu mau beli makanan itu tidak ada uang Mbak, karena tidak ada yang dijual. Kan petani umumnya bisa punya uang itu karena jual hasil tani. Padahal 1 tahun sudah tidak ada penghasilan, kan jadi cuntrol Mbak, buntu. Well, itu tadi pembahasan kita untuk hari ini. Menarik banget kan ya guys? Terima kasih untuk pendengar setia Histokes. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang peristiwa sejarah ya. Viva Historia!